Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling sering dibaca oleh umat muslim. Dalam sehari semalam surat ini dibaca sebanyak 17 kali setiap surat fardu. Membaca surat Al-Fatihah adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Surat pendek ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan bagian dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Surat ini mengandung keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan dan manfaat yang sangat besar. Salah satunya ialah pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Jibril sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar suara berlawanan dari atasnya, maka ia mengangkat kepala dan berkata, "Ini adalah pintu dari langit yang dibuka hari ini, yang sebelumnya tidak pernah terbuka selain hari ini." Lalu turunlah dari langit seseorang malaikat, lalu ia berkata, "Inilah malaikat yang turun ke bumi, yang sebelumnya tidak pernah turun kecuali hari ini." Ia memberi salam dan berkata, "Berbahagialah engkau dengan 2 cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca 1 huruf pun darinya kecuali akan diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini khasiat dan manfaat surat Al-Fatihah yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah dikabulkan segala hajat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, menurut Syekh Mahyuddin bin Al-Arabi Haddas, siapa yang memiliki hajat hendaklah membaca Al-Fatihah 41 kali selepas sholat maghrib. Jangan bergerak dari tempat duduknya sampai selesai membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hajat yang diinginkan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah termasuk surat pembuka, dan tentunya surat ini merupakan surat yang istimewa. Ini karena surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca di tiap rakaat sholat. Yang kedua adalah diberi kesembuhan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, apabila surat Al-Fatihah dibaca 1 kali dan 7 kali, bisa dibacakan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga adalah mendapat ketinggian derajat dan dijauhkan dari kemiskinan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, insya Allah atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemuliaan seperti ditinggikan derajatnya. Orang tersebut juga akan dijauhkan dari kemiskinan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu semua urusannya. Yang keempat adalah dimudahkan segala urusan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mengamalkan bacaan Al-Fatihah 100 kali, fadilahnya akan dimudahkan rezekinya, terang wajahnya dan hatinya, serta dimudahkan segala urusannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan dan keistimewaan surat Al-Fatihah adalah yang pertama, sebagai pembuka pintu langit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dan Imam Nasa'i di dalam kitab Sunannya
telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwas Salam ibnu Salim, dari Ammam ibnu Zuraik, dari Abdullah ibnu Isa ibnu Abdurrahman ibnu Abu Layla, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka." Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran, yaitu Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya?" Ubay menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana kamu membaca saat sholat?" Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku." Yang ketiga adalah penyembuh penyakit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah memiliki sebuah keutamaan berupa menyembuhkan penyakit. Tentunya ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan safar, lalu melewati sebuah kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, 'Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam?' Di antara para sahabat lantas berkata, 'Iya ada.' Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Surat Al-Fatihah pun dikenal sebagai surat penyembuh." Yang keempat adalah dikabulkan segala hajat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah sebagai pengabul hajat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah sebagai surat ruqyah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Sa'id Al-Khudri bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan, lalu kemudian singgah hingga tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Ia berkata, kepala suku kami tersengat binatang sedang orang-orang kami tak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya mereka tak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu pun lalu membacakan ruqyah hingga kepala suku dari budak perempuan itu pun sembuh. Kepala suku pun memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, lalu ia menjawab,
tak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Setibanya mereka di Madinah, mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana Rasulullah bersabda, bagaimana bisa dia tahu Al-Fatihah merupakan ruqyah? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan kepadaku satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, au kama qala alaihi salatu wassalam. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling sering dibaca oleh umat muslim. Dalam sehari semalam surat ini dibaca sebanyak 17 kali setiap surat fardu. Membaca surat Al-Fatihah adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Surat pendek ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan bagian dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Surat ini mengandung keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan dan manfaat yang sangat besar. Salah satunya ialah pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Jibril sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar suara berlawanan dari atasnya, maka ia mengangkat kepala dan berkata, ini adalah pintu dari langit yang dibuka hari ini, yang sebelumnya tidak pernah terbuka selain hari ini. Lalu turunlah dari langit seseorang malaikat, lalu ia berkata, inilah malaikat yang turun ke bumi, yang sebelumnya tidak pernah turun kecuali hari ini. Ia memberi salam dan berkata, berbahagialah engkau dengan 2 cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf pun darinya kecuali akan diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini khasiat dan manfaat surat Al-Fatihah yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah dikabulkan segala hajat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, menurut Syekh Mahyuddin bin Al-Arabi Haddas, siapa yang memiliki hajat hendaklah membaca Al-Fatihah 41 kali selepas sholat maghrib. Jangan bergerak dari tempat duduknya sampai selesai membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hajat yang diinginkan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah termasuk surat pembuka, dan tentunya surat ini merupakan surat yang istimewa. Ini karena surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca di tiap rakaat sholat. Yang kedua adalah diberi kesembuhan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, apabila surat Al-Fatihah dibaca 1 kali dan 7 kali, bisa dibacakan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga adalah mendapat ketinggian derajat dan dijauhkan dari kemiskinan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, insya Allah atas kuasa dan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemuliaan seperti ditinggikan derajatnya. Orang tersebut juga akan dijauhkan dari kemiskinan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu semua urusannya. Yang keempat adalah dimudahkan segala urusan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mengamalkan bacaan Al-Fatihah 100 kali, fadilahnya akan dimudahkan rezekinya, terang wajahnya dan hatinya, serta dimudahkan segala urusannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan dan keistimewaan surat Al-Fatihah adalah yang pertama, sebagai pembuka pintu langit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Nasa'i di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwas Salam ibnu Salim, dari Ammam ibnu Zuraik, dari Abdullah ibnu Isa ibnu Abdurrahman ibnu Abu Layla, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya.
atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran, yaitu Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya?" Ubay menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana kamu membaca saat sholat?" Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku." Yang ketiga adalah penyembuh penyakit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah memiliki sebuah keutamaan berupa menyembuhkan penyakit. Tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan safar, lalu melewati sebuah kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, 'Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam?' Di antara para sahabat lantas berkata, 'Iya ada.' Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Surat Al-Fatihah pun dikenal sebagai surat penyembuh." Yang keempat adalah dikabulkan segala hajat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah sebagai pengabul hajat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, 'Hambaku memujiku.' Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Allah berfirman, 'Hambaku memujiku.' Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, 'Hambaku mengagungkanku dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku.' Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, 'Ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta.' Saat dia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, 'Ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta.' Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah sebagai surat ruqyah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Sa'id Al-Khudri bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan, lalu kemudian singgah hingga tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Ia berkata, "Kepala suku kami tersengat binatang sedang orang-orang kami tak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah?" Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya mereka tak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu pun lalu membacakan ruqyah hingga kepala suku dari budak perempuan itu pun sembuh. Kepala suku pun memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, lalu ia menjawab, "Tak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab, surat Al-Fatihah." Setibanya mereka di Madinah, mereka pun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana Rasulullah bersabda, "Bagaimana bisa dia tahu Al-Fatihah merupakan ruqyah? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan kepadaku 1." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah khasiat, manfaat serta keutamaan dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam waktu sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.